Pada kali ini gue bakalan mulai sebuah alur film horor yang berjudul Kemah Terlarang yang dirilis tahun 2024. Film ini mengikuti kisah sekelompok siswa yang menikmati kegiatan perkemahan. Namun, kegiatan itu berubah menjadi pengalaman mengerikan. Mereka meminta bantuan dari seorang penduduk desa yang mengetahui rahasia kelam hutan tersebut, yang ternyata merupakan hutan terlarang. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan aja subscribe channel ini biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film berawal di Yogyakarta tahun 2020. Diawali dengan memperlihatkan seorang jurnalis yang tengah mewawancarai seorang mahasiswa bernama Miko. Jurnalis itu meminta Miko untuk menceritakan tentang tragedi beberapa tahun silam terkait banyaknya siswa-siswi yang dulu kesurupan massal. Lalu Miko pun bercerita di mana kejadian itu terjadi pada tahun 2016. Kebetulan saat itu Miko masih menjabat sebagai ketua panitia perkemahan, dan memang acara perkemahan itu diadakan setiap 1 tahun sekali. Kalau aja saya tahu bakalan sampai kayak gini, Mas. Saat Miko bercerita inilah, scene lalu berpindah ke tahun tersebut. Saat itu terlihat seorang siswi cantik bernama Rini. Rini mempunyai riwayat penyakit asma yang membuatnya cepat bengek saat melakukan aktivitas berat. Berselang lama, datanglah teman Rini yang bernama Natitu. Natitu tidak memaksa Rini untuk berolahraga. Ternyata ia melakukan hal itu karena ingin melatih dirinya agar tidak mudah pingsan saat nantinya pergi berkemah. Ya, aku cuma pengen Rogo kita nggak kalah, Nay. Sementara itu diperlihatkan Miko, Chandra, dan Mahda yang melakukan survei untuk tempat kemah mereka nantinya. Setelah menemukan tempat yang dirasa cocok, maka disepakatilah bahwa tahun ini mereka akan berkemah di selatan. Di malam harinya, mereka mencoba meminta izin kepada Mbah Sonto selaku tetua di tempat itu. Mereka ditemani oleh Heru sebagai pembina siswa. Namun, Mbah Sonto menolak karena sudah tidak ada lagi yang boleh berkemah di sana dan seharusnya tempat itu sudah ditutup. Namun Heru memohon karena acara itu merupakan acara tahunan sekolah dan yang ikut juga tidak banyak. Heru bersedia bertanggung jawab dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Miko juga menahan karena sudah tidak ada pilihan lain dan juga tidak mungkin mengundurkan acara yang sudah dibuat. Karena terus dipaksa, akhirnya Mbah Sonto pun mengizinkan mereka berkemah di tempat itu yang bernama Wana Alus. Apa wonten syarat saking jenengan? Ya, ini kita jadi kemahnya di Wana Alus ya. Pada keesokan harinya, Miko pun memberitahu para siswa bahwa mereka akan berkemah di Wana Alus. Namun ada satu tempat di Wana Alus yang terlarang untuk dimasuki, yakni sendang atau tempat kolam mandi. Area sendang, area terlarang. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk ke sini. Bersamaan dengan itu, Naila mencari tahu tentang Wana Alus. Ia menemukan bahwa tempat itu terkenal seram dan angker. Di tempat itu nyatanya pernah terjadi kesurupan massal pada tahun 2004. Karena kejadian itu, Wana Alus sempat ditutup untuk umum. Namun beritanya simpang siur dan Naila masih bingung atas kebenarannya. Lalu Lydia mengumumkan bahwa tenda putra dan putri akan dipisahkan. Vena juga memberitahu mereka untuk menyiapkan perlengkapan yang akan dipakai kegiatan. Hingga pada keesokan harinya, semua siswa pun membawa perlengkapannya masing-masing. Namun Lydia sedikit risih melihat barang bawaan Rini yang begitu banyak, terutama obat-obatan. Lydia bahkan menyinggung Rini untuk sekalian membuka apotek saja di sana. Isinya obat-obatan saya semua, kayak ini penting banget buat saya. Kamu mau kemah, kamu buka apotek. Sebelum berangkat, mereka juga melakukan latihan pentas untuk kegiatan di sana. Heru menjadi dalang dari cerita tersebut. Cerita itu berkisah tentang perempuan bernama Roro Putri yang dikhianati oleh pangeran yang dicintainya. Tokoh Roro Putri ini diperankan oleh Kiki, sementara pangeran diperankan oleh Miko. Namun di tengah-tengah latihan itu, Kiki tiba-tiba mengalami mimisan sehingga ia pun dilarikan ke UKS. Di sini Miko sempat khawatir karena pementasan yang tidak lama lagi akan tertunda gara-gara kejadian kecil seperti ini. Heru pun menenangkan Miko dan berusaha mencari solusi untuk tokoh Roro Putri. Nanti biar Mas pikirin masalah Roro Putri. Heru kemudian melihat bahwa weton Rini sama persis dengan weton Kiki. Heru pun berpikir apakah Rini saja yang sebaiknya memainkan peran tersebut. Rini,
Udah mau pulang kamu? Apa karakter yang kamu paling suka? Ia kemudian bertanya kepada Rini dari cerita tersebut karakter mana yang paling ia suka. Rini pun menjawab Roro Putri. Meskipun terlihat lemah, Roro Putri memiliki kekuatan besar. Saat ia meninggal, satu kerajaan ikut runtuh. Heru kemudian bertanya kepada Rini apakah ia siap untuk menggantikan posisi Kiki. Namun Rini menolak dengan alasan bahwa ia tidak mampu dan bahasa Jawanya juga tidak sebagus Kiki. Bahasa Jawa halus aku nggak sebagus Kiki. Mendengar hal itu, Heru pun memberikan opsi kedua yakni sebagai cadangan Kiki. Rini tidak menolak, terlebih lagi Naila mendukungnya untuk memainkan peran Roro Putri. Orang ini mas, naskahnya dibaca bolak-balik sampai kritik. Nanti aku bantu juga nggak apa-apa. Setelah pulang sekolah, Miko yang saat itu bersama Rini mengatakan bahwa Rini tidak perlu khawatir tentang pementasan karena ia akan selalu berada di sampingnya. Rini pun salah paham dan merasa bahwa Miko menganggapnya sebagai perempuan lemah. Namun Miko mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa Rini lemah. Baginya, Rini adalah sosok yang hebat. Jika ia memiliki keinginan, pasti ia akan mengejarnya. Menurut aku, kamu tuh hebat. Kamu itu orangnya kalau ada mau, pasti kamu kejar. Angkat duluan ya, ntar selesai lagi. Pada keesokan harinya, Miko, Mbah Sonto dan senior lainnya datang ke Wana Alus untuk meminta izin berkemah di sana. Mbah Sonto pun berpesan kepada Miko untuk mengawasi sesajen yang ditanam di sana. Jangan sampai ada orang yang mengambilnya karena konsekuensi yang tidak diinginkan bisa terjadi. Tuh, yang punya tempat itu seneng. Elingno kanca-kancamu ya. Panggonan iki ojo tinggu kegiatan. Sajen sing wis dipendem, ojo nganti dibongkar. Beberapa jam kemudian, akhirnya Mbah Sonto membawa kabar baik. Ia mengizinkan mereka berkemah di sana. Namun di tengah malam, terlihat seorang misterius yang menggali sesajen yang dikeramatkan di sendang atau kolam mandi. Keesokan harinya, para siswa baru tiba di Wana Alus. Dan selamat datang di acara perkemahan 2016. Kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saat mereka tengah berkumpul, Lydia mendengar suara aneh dari radio komunikasi. Suara perempuan itu berkata, "Bukan kami yang masuk ke tempat kalian, melainkan kalian yang masuk ke tempat kami." Miko! Kudu awakmu sing mlebu nang panggonmu ning awakmu kabeh sing mlebu nang panggonane bangsaku. Tidak berselang lama, Lydia pun akhirnya sadar dan suasana kembali menjadi siang. Sementara itu Rini yang sedang menyiapkan kayu bakar mendengar ada sosok yang memanggilnya dari dalam tenda. Namun saat ia hendak menghampirinya, tiba-tiba Naila datang dan mengajaknya untuk makan siang. Ayo. Kembali kepada Lydia, ia bertemu dengan Miko yang sedang patroli. Lydia kemudian menceritakan keanehan yang ia alami di sendang. Perempuan di radio tadi menyuruhnya untuk pulang, namun Miko menenangkan Lydia dan menyuruhnya untuk kembali ke tenda. Ia sendiri akan mengecek ke tempat itu. Setelah sesampainya di sendang, Miko menaburkan beras kuning sesuai dengan arahan Heru. Heru mengatakan bahwa beras kuning dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat di tempat itu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja muncul seekor ular piton yang hampir mematuk sebilah pisau. Yang lebih anehnya lagi, bangkai ular tersebut tiba-tiba menghilang. Scene lalu beralih ke lapangan di mana terlihat siswa-siswi sedang mengadakan lomba mendirikan tenda. Pada lomba pertama, tim Kiki berhasil mengalahkan tim Naila dan Rini. Di lomba tari tambang, Rini dan Naila juga harus mengakui keunggulan tim Kiki. Kemudian, dalam lomba membawa beban keluarga, tim Rini justru menjadi juara terakhir. Di sini Rini merasa tidak enak dan berpikir bahwa timnya kalah karena dirinya. Udah larian ngapain mereka? Saat pergi ke toilet, Rini tanpa sengaja mendengar percakapan Kiki dan teman-temannya yang menertawakannya karena terlihat lemah dalam perlombaan tadi.
Tak lama setelah itu, Kiki masuk ke toilet untuk mengganti roti bersayapnya. Setelah keluar, Kiki membuang bekas roti bersayapnya secara sembarangan. Salah satu temannya menegur Kiki karena takut jika nantinya ia diikuti oleh demit. Namun Kiki justru menanggapinya dengan takabur. Siapa? Ke lapangan bareng yuk. Fokusnya teralihkan saat melihat sebuah cincin jatuh. Ketika mengambilnya, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Sementara itu Heru diajak ke sendang di mana ia menceritakan bahwa ia menemukan ular di sana. Namun ular tersebut tidak dibunuh. Sembah kang sinarangipun Mbok Sil Gusti. Mugi-mugi tuh. Di sisi lain, seorang siswa bernama Samsul mulai melakukan gerakan semapur. Siswa lainnya harus menebak kata yang dibentuk oleh gerakan tersebut. Namun secara mengejutkan, Samsul tiba-tiba mengalami kerasukan. Gerakan semapur yang dilakukan Samsul membentuk kata yang tidak sesuai dengan yang diarahkan. Naasnya Samsul melompat dari jembatan. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan dan segera dibawa ke UKS. Namun Samsul masih dalam keadaan kerasukan, sehingga Heru berusaha meruqyahnya. Sementara itu Rini mulai melihat banyak sosok yang berasal dari keluarga kerajaan. Saat sedikit lengah, tiba-tiba sosok perempuan muncul sedang rebahan santai di bangkuannya. Rini yang ketakutan segera pergi ke dalam tenda. Di sisi lain, Mbah Sonto diberitahu bahwa roh yang merasuki Samsul adalah roh Roro Putri sedang terlibat perselisihan. Sementara itu roh yang dirasukin Kiki meminta maaf kepada Roro Putri. Jaga tuh, sir. Mbah Sonto kemudian meminta agar Rini dan Kiki segera dibawa pergi dari tempat itu. Di keesokan harinya, dalam perjalanan pulang, Mbah Sonto meminta seseorang untuk mengecek sesajen yang dipasang kemarin. Ia curiga bahwa ada seseorang yang telah membongkar sesajen tersebut. Kowe tilik ono sajen sing wingi kae. Juga kuatir ono sing bongkar iki. Kowe jaga si Rini kuwi. Rin. Sementara itu, siswa yang berjaga di UKS diminta oleh Heru untuk keluar karena ia ingin menjaga Samsul sendirian. Namun ternyata Heru memiliki maksud tertentu. Ia memanggil roh yang memasuki Samsul untuk mendapatkan ilmu Wahyu Makutoromo. Roh di dalam tubuh Samsul mengatakan bahwa Wahyu Makutoromo telah dipegang oleh salah satu anak di perkemahan itu. Kaulo pingin sangat angsal Wahyu Makutoromo. Wis tumipo marang salah siji bocah sing ono ning kene. Kados pundi? Kulo ngertos tiyangipun. Heru pun bertanya bagaimana cara mengetahui siapa orangnya. Roh itu menjawab bahwa Heru akan mengenali anak tersebut dengan tanda khusus. Heru pun mulai curiga bahwa Rini adalah orang yang telah menerima Wahyu Makutoromo. Nang papan kene loko mau bocah kuwi ono nang. Kenapa? Sakit? Aku biasane dan mangan kudu diiringi. Lalu setelah itu, terlihat Naila dan Rini pergi ke toilet. Namun setelah keluar, Naila melihat seekor ular besar mendekatinya. Anehnya Rini berhasil mengusir ular itu dengan mudah. Seakan-akan ular tersebut patuh padanya. Saat kembali ke tenda, Rini mengatakan kepada Naila bahwa kedatangan ular itu
bisa menjadi tanda bahwa tempat tersebut dijaga oleh penguasa dunia lain dan tidak seharusnya dihuni oleh manusia. Rini juga mengatakan bahwa di antara mereka ada seorang yang berniat jahat. Tuh panggonan poro menungso. Menumpang ring jalan hingga antara ningiro. Sementara itu, Heru dan yang lainnya berdiskusi. Miko mengatakan bahwa ia akan menemui Mbah Sonto agar jika ingin melanjutkan acara, harus ada persetujuannya dulu. Namun Heru tidak setuju, terlebih lagi karena rumah Mbah Sonto jauh dan ia khawatir Miko malah tersesat. Heru terdengar ngotot ingin melaksanakan pementasan. Ia beralasan bahwa teman-teman yang lain sudah antusias ingin acara itu sukses. Dan menurutnya kejadian-kejadian kecil seperti ini tidak boleh menghambat mereka. Kalah sama acara tahun lalu. Tapi kalau sampai ada kejadian lagi gimana, Mas? Ting, kue wis ngelakoni apa yang masuk. Setelah itu mereka mulai bersiap untuk melakukan kegiatan menjelajah hutan. Miko berpesan agar mereka selalu berpegangan tangan satu sama lain dan tidak melamun selama perjalanan. Pegang terus teman kalian. Ini satu regu ini, kita saling jaga. Siap. Regu merah ini boleh jalan. Ayo, Fauji. Aduh, hati-hati. Ayo kita jalan. Ayo. Namun di tengah perjalanan, Rini tanpa sengaja berpisah dari rombongan. Saat itu jiwanya tersesat ke dimensi lain. Rini! Sementara itu para siswa yang sedang kembali ke perkemahan dapati Naila sudah dalam keadaan kerasukan arwah pocong. Ia memberontak histeris dan terus meminta untuk dipakaikan kain kafan. Ketika kain kafan itu akhirnya dikenakan kepadanya, salah satu siswa lain juga mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Beruntung Mbah Sonto segera datang untuk membantu mengendalikan situasi. Namun menghadapi siswa yang kerasukan, terutama Naila, ternyata bukanlah hal yang mudah. Saat kain kafannya dilepaskan, ia mulai melukai dirinya sendiri. Di sisi lain, Miko dan yang lainnya mencari keberadaan Rini yang hilang. Mereka menaburkan beras kuning sesuai arahan Heru, tanpa menyadari bahwa beras kuning itu justru mengganggu roh-roh halus di sekitarnya. Akibatnya, mereka malah diserang oleh sosok-sosok tak kasat mata. Aku lanjut cari Rini. Sementara itu, di dimensi lain, seorang perempuan bernama Roro Putri menyambut Rini dan mengatakan bahwa ia sudah lama menunggu kehadirannya. Rini masih bingung dengan situasi yang ia hadapi. Namun perlahan, ia mulai memahami bahwa kisah yang akan ia pentaskan sebenarnya adalah kisah hidup Roro Putri. Dahulu Roro Putri adalah seorang perempuan malang yang dikhianati dan dibunuh oleh pangeran yang dicintainya atas perintah ayahnya, sang raja. Tanpa sengaja, Rini telah menemukan cincin milik Roro Putri, dan kini cincin itu memungkinkannya untuk mengendalikan makhluk-makhluk gaib serta mengabulkan segala permintaannya. Sebagai imbalan, Roro Putri meminta Rini untuk membantunya membalaskan dendam. Namun ternyata bukan hanya Rini yang terlibat dalam kejadian ini. Heru yang telah membongkar sesajen dan menaburkan beras kuning juga memiliki niat tersembunyi. Heru mengaku bahwa semua yang ia lakukan hanya demi menyelamatkan teman-temannya. Roro Putri. Punten Roro Putri. Apa sing bisa buat orang kayak ini? Namun sesuai dengan naskah pementasan yang mereka siapkan, cerita Roro Putri harus berakhir dengan kematian sang putri di tangan pangeran. Mengganggu pikiran saya. Kang Lurus Sulistyo Kaboyong Putro. Ojo, sikro nyabdo marang. Amili Sawici. Saat mendengar pementasan mencapai klimaks, tiba-tiba Rini berbalik menyerang sang pangeran dan menikamnya. Dengan begitu,
Cerita Roro Putri resmi ditulis ulang dan sejarah telah berubah. Sementara pementasan selesai, Rini akhirnya tersadar dan para siswa yang kerasukan pun mulai kembali normal. Heru lalu meminta wahyu Makutoromo kepada Roro Putri. Tetapi sang putri justru menunjuk Rini sebagai pemegang mustika itu. Heru kemudian meminta cincin yang dikenakan Rini, namun alih-alih menyerahkannya, Rini justru melempar cincin itu ke dalam api unggun. Seketika, semua siswa yang masih dalam pengaruh kekuatan gaib tersadar. Roro Putri tersenyum dan berkata, ia memang tidak salah memilih Rini. Rini memiliki hati yang tulus dan baik. Sementara itu, Heru tidak pernah terlihat lagi setelah kejadian tersebut. Rini pun tidak pernah kembali menjadi seperti dirinya yang dulu. Ia berubah dan akhirnya film pun selesai sampai di situ. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bye-bye.